Student loan akan membebankan generasi muda. Kami sebagai pihak oposisi menentang keras untuk mengadopsi mekanisme student loan di Indonesia. Saat ini di Indonesia kondisi ekonominya belum menemukan stabilitas. Mekanisme penerapan student loan hanya akan menambah beban dan juga permasalahan pada bidang sosial maupun ekonomi. Ada beberapa argumen yang akan saya sampaikan untuk menjelaskan ketidakefektifan dari student loan. Poin pertama, ini hanya akan membebani generasi muda karena hutang. Fresh graduate belum tentu akan langsung mendapatkan pekerjaan. Secara umum, dapat kita ketahui bahwa di Indonesia sendiri ini tingkat pengangguran terdidiknya masih sangatlah banyak. Terutama dengan persyaratan masuk kerja yang sangat rumit, hal tersebut tidak dapat menjamin bahwa fresh graduate akan langsung mendapat pekerjaan setelah lulus dan bisa membayar pinjaman pendidikannya dalam jangka waktu yang dekat. Meskipun terdapat keringanan pembayaran secara gradual, baik di tahun ke-1 maupun tahun kedua. Kemudian, terdapat bunga pinjaman. Pendidikan itu mahal. Apa yang dikatakan oleh proposisi itu benar. Kami menyetujuinya. Hal tersebut sebenarnya mendukung ketidaksetujuan kami. Karena jika pendidikan saja sudah mahal, lalu proposisi menganggap bahwa student loan adalah solusi. Bagaimana dengan bunga yang harus dibayar nantinya? Hal tersebut akan membuat penerima membayar dengan harga yang lebih mahal lagi dari sebelumnya. Kemudian, ini menciptakan masalah mental. Urgensi untuk membayar di masa depan, pressure dan tekanan lebih tinggi untuk belajar karena sense of urgency pembayaran atau payback. Hal ini menyebabkan ditekan dan dituntut dengan alibi itu dunia kerja sesungguhnya. Berdasarkan pernyataan tersebut, tekanan-tekanan yang diberikan sebagai dalil untuk membuat generasi muda memiliki ambisi yang tinggi untuk belajar giat, maka akan meluncurkan kesehatan mental pada mereka. Seperti yang kita ketahui, di waktu sekarang banyak sekali mahasiswa yang merasa bahwa dunia perkuliahan itu sudah rumit dan berat. Dan bahkan mayoritas dari mereka sudah memiliki masalah kesehatan mental yang tidak cukup baik akibat dari pressure dunia perkuliahannya. Lalu, urgensi payback yang dibuat malah akan semakin menambahkan penyakit mental yang baru dan serius sehingga tidak menutup kemungkinan bahwa mereka tidak melanjutkan kuliahnya. Karena apabila mereka tidak dapat melanjutkan, maka bagaimana dengan pembayaran yang harus dilakukan? Hal tersebut akan menjadi peminjaman yang sangatlah sia-sia dan kualitas pendidikan tidak dapat meningkat, melainkan akan menurun. Argumen yang kedua, ini hanya akan memperlebar ketimpangan sosial. Low class akan memiliki risiko untuk terlilit hutang. Dengan sistem peminjaman serta bunga, masyarakat dengan finansial yang lemah akan mengalami kesulitan dalam membayar pinjamannya. Terlebih, ada bunga yang harus disisipkan saat payback. Seperti halnya pada mereka yang berada pada kondisi keluarga dengan finansial atau ekonomi yang buruk. Walaupun setelah lulus dan mendapatkan pekerjaan, tidak dapat menjamin bahwa gaji atau upah yang didapat bisa cukup untuk mengcover semua biaya kebutuhan hidup maupun kebutuhan lainnya. Bagaimana jika mereka yang tidak memiliki orang tua lengkap sehingga harus menghidupi seluruh keluarganya? Hal tersebut hanya akan menimbulkan konflik ekonomi yang baru sehingga membuktikan bahwa student loan ini tidak bisa menyelesaikan permasalahan ekonomi dengan baik dan maksimal. Lalu, ini menunjukkan bahwa negara telah melepas tanggung jawab pada pendidikannya. Hanya dengan memberikan pinjaman, tidak dapat memastikan bahwa kualitas pendidikan ini akan meningkat. Seharusnya negara ini lebih mengembangkan kualitas pengajaran agar dapat menciptakan generasi muda yang terdidik baik secara karakter maupun akademik. Lalu dari sini, pendidikan jadi terlihat seperti objek pinjaman semata. Padahal pendidikan merupakan hak yang dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat. Lalu, oposisi mengatakan student loan nge-cover semuanya tanpa menurunkan kualitas dan scholarship cuma motong 50%. Kami menolak dengan keras perihal tersebut. Meskipun student loan meng-cover semuanya, alih-alih membantu, pendidikan jadi tampak seperti perjudian. Karena hal ini membuat seolah-olah generasi muda harus mempertaruhkan masa depan yang tidak jelas, yang belum jelas kepastiannya, dengan harapan untuk mendapat pekerjaan yang baik atau bagus dengan gaji yang tinggi. Lalu, yang kita ketahui tidak semua scholarship hanya mengcover 50% saja. Ada banyak sekali beasiswa di luar sana yang disajikan secara fully funded, apalagi scholarship untuk ke luar negeri. Kami percaya
bahwa scholarship dengan sistem yang diperluas dengan merata itu merupakan mekanisme yang baik dibandingkan mengadopsi student loan. Menurut kami, beasiswa yang disebut unreachable somehow better daripada menerapkan sistem pinjaman pendidikan yang harus dibayar dengan uang. Karena beasiswa itu dapat membuat generasi memiliki inisiatif belajar lebih giat untuk mencapai scholarship yang ia mau dan yang ingin ia capai, sehingga membuat pendidikan dibayar dengan kerja kerasnya dan kegiatannya, bukan dengan hutang semata. Lalu kapasitas terbatas yang diberikan juga bisa dimanfaatkan untuk menyaring sumber daya manusia yang berkualitas. Contohnya seperti alumni sekolah saya yang menerima beasiswa fully funded S1 di Undip, lalu melanjutkan S2 di UI dengan LPDP hingga cum laude, dan sekarang sedang memproses pengajuan S3 di Turki. Berdasarkan studi kasus tersebut, dapat disimpulkan jika orang yang memiliki kemauan, mereka akan bekerja keras dan giat dengan maksimal untuk mendapatkan pendidikan yang baik dan layak. Dibandingkan dengan usulan student loan yang ingin diadopsi, hal tersebut akan lebih dianjurkan dan lebih bermanfaat serta tanpa alih-alih utang. Kami tegaskan kembali, pengadopsian student loan itu di Indonesia tidak diperlukan sama sekali. Seharusnya negara ini lebih mengembangkan dan menambah jumlah kapasitas scholarship bagi generasi muda yang memiliki ambisi tinggi untuk mendapat kualitas pendidikan yang spektakuler, dan juga negara bisa mengembangkan dan meningkatkan kualitas pengajaran di negara ini agar lulusan terdidik bisa tercipta dan meningkatkan kualitas pendidikan yang tinggi di Indonesia. Pendidikan bukanlah hutang yang harus dibayarkan, melainkan hak yang harus dimanfaatkan. Sebagai pihak oposisi,